Sejak diperkuat dengan banyaknya pemain keturunan, Indonesia benar-benar menjadi sorotan media asing. Tidak hanya dari Asia, tetapi juga dari Eropa. Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa skuad tim Garuda kini banyak dihuni oleh pemain yang bermain di liga-liga Eropa. PSSI terus berupaya untuk memperkuat tim dengan menambah kekuatan. Beberapa nama yang sedang diupayakan untuk menjadi WNI pada bulan Juni mendatang adalah Marten Pas, Ole Romane, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix. Jika mereka dapat bergabung tepat waktu, maka potensi skuad Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim menengah ke atas di Asia sangatlah besar. Langkah Indonesia ini telah menarik perhatian media dari negara-negara seperti Irak dan Filipina yang akan menjadi lawan pada bulan Juni mendatang. Keduanya cukup terkejut dengan manuver PSSI yang mampu mendatangkan banyak pemain keturunan dalam waktu singkat, terutama dalam menghadapi Irak. Pasalnya seperti kita ketahui, jika Indonesia bisa mengalahkan Irak di GBK nanti, jelas akan banyak keuntungan yang didapatkan oleh pasukan Garuda. Lantas keuntungan apa saja? Dan berikut ulasan selengkapnya. Ya, seperti kita ketahui, pada bulan Juni mendatang Indonesia akan menghadapi dua pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina, di mana dalam satu kemenangan saja sejatinya udah bisa memastikan langkah Indonesia ke round ketiga. Itulah kenapa segala upaya dilakukan PSSI agar peluang semakin terbuka lebar, terutama menghadapi tim kuat Asia, Irak, di mana seperti kita ketahui, timnas Indonesia selalu kesulitan ketika menghadapi timnas Irak. Bahkan faktanya, dalam dua pertandingan terakhir Indonesia selalu mengalami kekalahan. Sementara itu, dengan melihat itu semua, PSSI dengan determinasinya yang khas langsung mengambil langkah-langkah untuk memastikan kehadiran 4 pemain grade A sebagai tambahan kekuatan timnas Indonesia untuk pertandingan penting bulan Juni mendatang. Keempat pemain yang dimaksud adalah Marten Pas, Ole Romane, Kevin Dix, dan Kelvin Verdonk. Kehadiran mereka di lapangan akan memberikan suntikan energi yang signifikan bagi skuad Indonesia, memperkuat posisi tim secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya menciptakan kegembiraan di kubu Indonesia, tetapi juga membuat Irak dan Filipina merasa cemas. Bagi Irak, meskipun mereka telah dipastikan lolos ke babak berikutnya, kemenangan tetap menjadi hal yang sangat penting. Setiap hasil negatif akan berdampak pada peringkat FIFA mereka, yang dapat mempengaruhi posisi mereka di peringkat dunia. Oleh karena itu, meskipun bukan kesempatan krusial bagi mereka, mereka tetap akan berusaha keras untuk memastikan kemenangan. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, kemenangan atas Irak sangatlah penting. Selain memutus rekor buruk mereka ketika bertemu dengan timnas Irak, kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno pada Juni mendatang jelas akan membuat timnas Indonesia mengalami keuntungan berlipat ganda. Lantas apa saja keuntungan timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Irak? Dan berikut jawabannya. Lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika menang atas Irak, timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Koleksi 10 angka membuat timnas Indonesia tak akan tergeser dari posisi 2 besar grup F yang menggaransi skuad Garuda melaju ke babak ketiga. Selain itu, ini merupakan yang pertama timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia jika sanggup mengalahkan Irak. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lolos Piala Asia 2027. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 jika menang atas Irak. Bagi yang belum tahu, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 masing-masing grup di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Berhubung kuota Piala Asia 2027 adalah 26 negara, 6 slot sisanya diperebutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2026.
2027. Peserta babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 adalah tim-tim yang finish di posisi ketiga dan 4 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ranking FIFA naik drastis. Keuntungan lainnya jika menang atas Irak, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 19,30 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat perolehan angka skuad timnas Indonesia menjadi 1,122. Alhasil, timnas Indonesia diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Jadi wajib bagi Indonesia menang atas Irak agar sederet keuntungan di atas dapat disabet skuad Garuda. Memang cukup berat menghadapi tim sekelas Irak, namun tak ada yang tak mungkin dalam dunia sepak bola. Apalagi timnas Indonesia sudah mengalami transformasi cukup signifikan sejak dibantai Irak 5-1 di Basra Stadium. Jadi itulah keuntungan Indonesia kalahkan Irak.